Oke ya, kita lanjutkan kuliah kita. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Kita kasih judul ini konsep dasar manajemen operasional ya. Yang nanti saudara bisa melihatnya di bab 1 dalam buku saya ini ya. Nah, sebelum kita masuk pada pengertian dan arti penting dari manajemen operasional, saya akan menjelaskan dulu mengenai penggunaan istilah yang ada ya dalam manajemen operasional ini ya. Nah, kalau lihat perkembangan dari mata kuliah manajemen operasional ini, zaman saya dulu waktu masih tahun 80-an, judul dari buku atau referensi atau mata kuliah yang kita peroleh itu masih menggunakan istilah manajemen produksi ya. Menggunakan istilah manajemen produksi. Lalu kenapa kemudian berubah menjadi manajemen operasional? Itu nanti ada alasan historisnya itu ya. Jadi begini, dulu ketika manajemen sedang awal perkembangannya, ya, jadi awal era abad 17 itu dengan ditemukannya mesin uap, yaitu dalam revolusi industri yang terjadi di dunia Barat, di Amerika, di Eropa itu ya. James Watt itu dimulai dipicunya dengan pertemuan mesin itu. Maka kemudian perkembangan manajemen dan manajemen operasional atau dulu dikenal dengan manajemen produksi atau manajemen industri itu fokus dalam industri itu adalah menghasilkan barang, ya, menghasilkan barang. Ya. Lalu mereka nanti mempunyai tempat yang untuk menghasilkan barang itu yang namanya pabrik ya. Kita kenal sekarang dengan pabrikasi, ya. Sehingga istilahnya itu seperti itu. Di manajemen produksi pada waktu itu sangat erat hubungannya dengan bagaimana memanage pabrik ya, yang menghasilkan barang. Ya, manajemen produksi itu lekat istilahnya itu dengan menghasilkan barang. Tapi dengan perkembangan waktu, maka bisnis atau usaha itu ternyata yang dilakukan oleh manusia dalam rangka membuat produk untuk memenuhi kebutuhan manusia itu ternyata tidak menghasilkan barang saja. Satu contoh namanya seperti perhotelan ya. Bisnis hotel itu tidak menghasilkan barang, karena dia menjual jasa penginapan. Industri transportasi juga sama, ya, tidak menawarkan barang, ya. Tapi dia menawarkan memindahkan barang dan orang dari tempat ke tempat yang lain, itu adalah jasa. Dan kemudian semakin modern sebuah negara, maka sektor jasa ini perannya semakin dominan, ya. Bahkan lebih besar peranannya dari sektor bisnisnya itu lebih besar peranannya di bidang jasa dibandingkan dengan bidang menghasilkan barang. Contoh negara-negara yang sudah berevolusi dari menghasilkan produk barang dan lebih banyak ke jasa itu adalah negara-negara industri yang sudah maju sekarang ini, yaitu seperti Amerika, kalau di benua Amerika sana, Jerman, seperti itu ya, mungkin di Eropa, Inggris ya, negara maju Prancis, dan di Asia itu kita kenal Jepang, yang mungkin sudah mulai ke arah situ. Ya. Nah, sehingga kalau mungkin sudah lihat profil atau gambaran umum dari produk domestik bruto mereka atau pendapatan nasional mereka, maka lebih banyak disumbang dari sektor jasa. Saya baca referensi yang terakhir itu
di Amerika itu sudah lebih dari 70%, ya, sektor jasa itu peranannya. Ya. Nah, untuk Indonesia kita masih ketinggalan ya. Kalau sudah lihat profil industri barang dan jasa itu, kita masih lebih dominan di industri barang. Bahkan industri yang kita hasilkan dari pendapatan nasional itu masih banyak juga disumbang oleh sektor-sektor yang non produktif seperti bahan mentah, ya, yang belum diolah, ya, atau mungkin bahan olahan pertanian yang masih langsung dari hasil pertanian belum diolah lebih lanjut, ya, sehingga masih dalam bentuk barang. Ada juga barang-barang olahan juga masih ada dalam bentuk barang, ya. Nah, seperti kalau saudara tekstil, itu yang dalam bentuk barang. Itu seperti itu. Tapi kemudian yang kedua, ada juga suatu industri yang antara sektor barang dan jasa itu bercampur jadi satu, ya, industrinya itu, ya. Sekaligus menghasilkan barang dan sekaligus menghasilkan jasa. Satu contoh, saudara lihat perhotelan. Itu selain menghasilkan jasa penginapan, dia juga menghasilkan barang seperti makanan, ya, kue, ya, atau food and beverage istilahnya mereka itu kan. Jadi mereka mempunyai kitchen atau pabriknya di situ untuk menghasilkan menu-menu makanan dan minuman dan kue-kue, ya. Jadi ada barang juga yang dihasilkan dalam rangka melayani. Jadi dalam rangka, walaupun industri utamanya adalah pelayanan atau jasa, tapi dalam rangka melayani itu mereka juga kadang-kadang membutuhkan barang juga. Maka mereka terpaksa harus menghasilkan barang juga. Nah, makanya kemudian dalam industri yang seperti itu, yaitu produksi barang dan produksi jasa, nah, itu dilakukan bersama-sama. Dan mana yang lebih dominan, ya tergantung dari jenis usahanya itu. Kalau saudara perhotelan tadi lebih dominan pada jasanya, ya. Tapi kalau saya perhatikan industri otomotif itu mirip dengan industri jasa itu, dengan hotel-hotel tadi, ya dia tapi dia dominan pada sektor barang, ya, menghasilkan mobil. Lalu di dalam menghasilkan mobil itu nanti dia juga menghasilkan jasa, ya. Ada contohnya ada jasa after sales service, ya. Jasa after sales service seperti servis gratis yang diberikan selama periode waktu tertentu, ya kan, penyediaan spare part dan sebagainya itu nanti juga dilakukan melalui sistem perdagangan yang dikelola juga oleh industri otomotif yang bersangkutan sekaligus. Dan dia juga mempunyai dealer-dealer sendiri untuk menjual barang yang ada, sehingga itu seperti itu. Nah, dan perlu kita pahami juga sekarang dalam menghasilkan barang dan jasa itu seringkali juga tidak bisa dipisahkan. Dalam satu barang itu, selain barang itu sendiri yang dinilai, juga akan dinilai sejauh mana barang itu nanti bisa memenuhi kebutuhan. Nah, bisa memenuhi kebutuhan itu sebetulnya intinya pada pelayanan. Contohnya seperti mobil tadi. Ketika kita membuat mobil, maka orientasi kita kan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen. Nah, kebutuhan apa yang akan dipenuhi oleh mobil itu? Itulah yang jasa yang diberikan mobil itu kepada pelanggan. Sehingga kalau kita lihat, maka produksi barang dan jasa itu sebenarnya secara kenyataannya memang tidak bisa dipisahkan. Karena setiap barang yang dihasilkan itu nanti pasti dia akan melayani kebutuhan dari pelanggan yang ada. Sehingga ketika kita menghasilkan barang juga sebetulnya kita menghasilkan pelayanan dari barang itu terhadap pelanggan itu sendiri. Nah, dan sekarang ini dengan perkembangan pengetahuan yang ada,
barang-barang yang kita jual itu ya barang-barang yang sudah diproduksi itu pasti mengandung apa namanya sesuatu yang ditambahkan di situ. Nah, itulah nanti inti dari proses produksi supaya suatu barang yang tadinya tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat, namanya seperti batu. Batu yang ada di sungai itu mungkin manfaatnya kurang bagi manusia. Tapi begitu batu itu diambil dari sungai, lalu dijadikan batu hiasan untuk membuat kolam, namanya kolam ikan, atau menjadi batu hiasan untuk membuat akuarium, maka batu itu memberikan manfaat lebih. Manfaat yang lebih dari batu itu sebetulnya kalau saya lihat prosesnya tidak banyak, karena proses yang dilakukan di dalam produksi batu tadi itu hanya mengambil dari sungai, dibawa ke rumah atau dibawa ke toko. Lalu apa yang ditambahkan? Karena dirubah fungsinya dari batu itu yang menjadi komponen biologis, komponen fisik dari alam yang ada di sungai itu, lalu menjadi komponen buatan manusia, ya, seperti di akuarium. Nah, terus makanya batu itu lalu memiliki manfaat, tambahan manfaat di situ. Sehingga mungkin harganya juga akan lebih mahal dibandingkan batu yang ada di sungai. Nah, penambahan harga itu kenapa? Karena diikuti oleh penambahan manfaat. Nah, itulah sebenarnya inti dari produksi, ya. Jadi inti produksi itu adalah proses produksi itu ini proses menambah nilai manfaat. Itu dalam bahasa kerennya sering sekali disebut value added. Oke ya. Nah, itulah latar belakang dan bagaimana kita memahami istilah dari manajemen operasional dan produksi. Secara dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional itu nanti kita konotasinya lebih banyak memang operasional, kata operasional itu lebih pada penghasilan barang. Maka kalau sudah lihat nanti di dalam struktur organisasi di perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang, jarang sudah temukan manajemen produksi gitu ya. Contohnya di perbankan itu ada manajer, direktur atau direktur operasional namanya ya, bukan direktur produksi atau bukan manajer produksi. Di hotel juga seperti manajemen operasional. Tapi kalau sudah lihat di pabrik-pabrik yang menghasilkan barang, sering kalau masih sudah jumpai istilah manajer produksi atau direktur produksi. Nah, itu karena itu berasal dari perkembangan yang saya jelaskan tadi itu. Sehingga ada pemisahan di sini mungkin dalam istilah, walaupun sebetulnya secara hakikat istilah itu sebetulnya produksi itu ya menghasilkan apa? Menghasilkan produk itu ya bisa barang, bisa jasa. Jadi istilah produksi itu juga bisa digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Operasional juga sama, operasi itu kan kegiatan untuk melakukan sesuatu ya, untuk menghasilkan sesuatu. Itu juga bisa menghasilkan apa? Ya barang dan bisa jasa. Tapi secara kenyataannya di lapangan itu memang seperti itu ya. Jadi produksi itu lebih digunakan untuk menghasilkan barang, sedangkan operasi lebih banyak menghasilkan jasa. Nah, itulah maka di buku saya yang lama itu, saya masih menggunakan judul bukunya itu manajemen produksi dan operasi. Ya, apalagi di Indonesia, karena di Indonesia ini juga masih banyak menghasilkan barang, maka sektor produksi itu masih lebih berperan daripada sektor operasional. Sektor barang lebih berperan daripada sektor jasa di Indonesia ya. Lihat dari struktur atau profil dari pendapatan nasional kita. Kalau sudah lihat ya, sumbangan pendapatan nasional kita dari sektor jasa berapa, dari sektor berapa. Lihat nanti di profil laporan dari kementerian yang ada mengenai itu ya. Bappenas mungkin sudah bisa lihat di profilnya itu ya. Atau sudah lihat di Kementerian Keuangan di anggaran belanja mereka itu. Dan di pendapatan nasional mereka nanti juga laporan pendapatan nasional kita itu juga di Biro Pusat Statistik nanti saya bisa lihat nanti sektor-sektor apakah benar kata saya tadi bahwa sektor jasa lebih peranan daripada sektor barang lebih peran daripada sektor jasa. Oke ya, jadi itu sekilas mengenai
apa itu manajemen operasional dan apa itu manajemen produksi. Saya lebih senang menggunakan manajemen produksi dan operasi daripada menggunakan manajemen operasional untuk konteks di Indonesia. Supaya kita bisa lebih menekankan bahwa di Indonesia itu produksi masih, sektor produksi itu masih berperanan. Ini seperti yang sudah lihat perkembangan yang lama di Amerika. Jadi kalau sudah lihat di tahun 45 ini, ya di sini tahun 45 di Amerika ini, sektor jasa baru 30%. Sektor jasa itu baru 30%. Nah, pada tahun 1980, seperti yang saya jelaskan tadi, tahun 80-an saya kuliah di tahun 1980 itu, sektor jasa itu sudah menempati 46%. Nah, sekarang ini di laporan yang terbaru sudah saya simak kemarin, saya lihat referensi yang ada itu, ketemunya sudah sampai 70% lebih di Amerika itu ya, untuk era milenium sekarang ini ya, bisa sampai 70%. Ya, kenapa negara-negara modern itu lalu lebih cenderung menghasilkan jasa? Ya, menghasilkan jasa itu sebenarnya lebih valuable ya, lebih valuable. Kenapa? Untuk produksi barang jasa itu biasanya tidak banyak menghasilkan polutan, ya. Tidak banyak menghasilkan polusi, baik polusi ke masyarakat maupun polusi sosial maupun polusi yang sifatnya fisik seperti polusi udara dan sebagainya ya. Sehingga nanti sekarang digeser industri mereka yang menghasilkan barang itu digeser-geser ke Indonesia, ke negara-negara seperti Indonesia atau negara-negara yang sedang berkembang. Sehingga saya lihat lah pabrik-pabrik kimia negara-negara maju itu sekarang sudah digeser seperti di Indonesia, pabrik kimia di Karawang, di Cilegon, di daerah-daerah Serang bagian pantai itu, Selat Sunda itu berjejer lah itu apa namanya industri kimia. Itu yang itu merupakan pengalian dari Jepang ya, dan nggak mau lagi dia menghasilkan industri-industri yang menghasilkan polutan yang sangat berbahaya bagi kehidupan sekitarnya. Tapi di negara yang berkembang, karena kebutuhan menghasilkan apa namanya produksi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mereka ya, dengan senang hati mungkin juga menerima itu. Walaupun pengorbanan kita adalah ya, kita harus menerima juga risiko dengan polusi udara, laut, air kita yang semakin parah. Nah, itulah kenapa negara maju sekarang lebih bergeser kepada menghasilkan jasa. Jadi kemungkinan itu seperti itu terjadi. Sehingga ya mungkin di pandangan negara maju, negara Indonesia atau negara yang sedang berkembang itu dianggap ya sebetulnya lebih bodoh lah kita ini ya, karena kita mau ya dijadikan pembuangan sampah industri ya, dalam artian titik tertentu ya, industri yang tadinya tidak dilakukan di negara-negara maju karena negara maju itu sudah terkontaminasi lebih jauh, sehingga kalau diteruskan itu mereka akan mengalami masalah ekologi yang parah. Maka masalah ekologi itu digeser ya, ke negara-negara yang sedang berkembang. Nah, seperti itu kira-kira politik industri dunia yang sekarang ini berjalan. Ini tidak lepas dari ini tadi ya. Oleh karena itulah maka manajemen produksi itu nanti yang menghasilkan barang itu harus dilakukan dengan standar-standar yang baik dari sisi kualitas. Maka kualitas nanti yang dipertimbangkan dalam industri produksi barang itu tidak lagi hanya sekedar kualitas barangnya itu sendiri, tapi apakah proses menghasilkan barang itu nanti menghasilkan kualitas lingkungan atau tidak, atau menghasilkan perusakan lingkungan atau tidak.
Sehingga lalu saudara nanti akan dikenalkan dengan standar internasional atau ISO ya, yang berkaitan dengan bagaimana sebuah industri barang itu menghasilkan barang dengan memperhatikan lingkungan, kualitas lingkungan ya. Itu kalau nggak salah itu ISO 9000 itu ke atas itu nanti sudah berkaitan dengan masalah lingkungan hidup. Nah, nanti sudah kita bisa pelajari itu di manajemen operasional di semester depan ya, mengenai standar-standar kualitas internasional seperti ISO dan sebagainya. Sehingga dengan adanya standar-standar lingkungan yang ada itu nanti maka industri-industri barang itu dipaksa nanti dilakukan dengan proses yang hati-hati dan itu memang membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Tapi karena kemudian itu dilakukan kenapa harus dilakukan di negara seperti Indonesia? Karena di Indonesia ini biaya tenaga kerja masih lebih murah. Walaupun nanti standar mereka sudah tingkatkan terhadap lingkungan, tapi dengan biaya-biayanya akan jadi lebih murah, maka akan dipilihlah industri itu dilakukan di negara-negara yang sedang berkembang. Karena kalau dilakukan di negara maju itu peningkatan standar seperti itu akan meningkatkan biaya yang sangat mahal buat mereka karena mereka memang biaya tenaga kerja itu masih sangat mahal. Karena itulah biaya karena mereka seperti itu lalu mereka kemudian lebih condong sekarang menghasilkan jasa-jasa keuangan, jasa-jasa perhotelan, jasa pengelola hotel dan sebagainya itu lebih banyak dihasilkan oleh mereka. Kalau sudah lihat perhotelan di Indonesia atau mungkin di negara-negara lain seperti bahkan negara-negara Islam di Timur Tengah seperti Arab Saudi pun hotel-hotel itu lalu berlabel industri yang dilakukan oleh Barat seperti kalau sudah lihat hotel-hotel yang ada di Indonesia itu hotel Hilton yang terkenal ya. Terus punya mereka kadang-kadang tidak memiliki hotelnya itu. Yang hotel yang bangun Indonesia, yang bangun orang Arab, tapi pengelolaan atau manajemen hotelnya itu melakukan mereka. Jadi kerjasama mereka di situ. Jadi mereka pengelola hotel dapat penghasilan dari pengelola hotel yang dibangun oleh orang lain. Jadi mereka jasa pengelolaannya saja yang diambil, ya. bukan membangun hotel. Yang membangun hotel itu nanti jadi kewajiban pengusaha-pengusaha di mana hotel itu berdiri. Nah, seperti itu. Jadi intinya mereka lebih banyak menggunakan tenaga manusia atau otak manusia dalam rangka membuat industri pelayanan. Lalu alat-alat produksi yang dihasilkan itu nanti sekedar membantu saja untuk bisnis mereka dalam melakukan pelayanan. Ya itu penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana barang dan jasa nanti sekarang itu mendominasi di dunia. Nah, sekarang kita kembali lalu apa peran manajemen operasional dan produksi secara keseluruhan? Jadi kalau saudara lihat profil negara maju seperti Jepang dan Amerika, ya, maka kemajuan yang terjadi di dunia industri mereka sebenarnya tidak lepas juga dari perkembangan dari sektor manajemen operasi atau manajemen produksi mereka. Perhatian mereka terhadap proses produksi, terhadap industri barang dan jasa itu tidak lepas dari bagaimana mereka melakukan proses manajemennya, yaitu terutama dalam manajemen industrinya. Walaupun nanti sektor-sektor yang lain seperti bidang-bidang keuangan, pemasaran itu juga memiliki peranan penting ya. Saudara bisa pelajari nanti di dasar manajemen keuangan atau di dasar manajemen pemasaran ya. Saya tidak membahas itu, saya akan bahas manajemen operasional mereka. Jadi manajemen produksi atau operasi itu nanti akan fokus bagaimana kemudian menghasilkan produktivitas yang tinggi. Nah, kalau saudara lihat produktivitas menjadi ukuran keberhasilan dari bagaimana orang menghasilkan suatu barang atau jasa itu.
Nah, produktivitas ini dalam bahasa manajemen operasional merupakan perbandingan antara output dengan input, ya. Output dibagi dengan input, hasil dibagi dengan biaya. Kalau dalam bahasa keuangan gitu ya, pendapatan dibagi dengan biaya itu menjadi apa namanya ukuran dari produktivitas orang keuangan. Tapi kalau orang perusahaan yang operasional, maka akan lihat berapa produk yang mereka hasilkan, jasa yang mereka hasilkan dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, maka semakin besar hasilnya itu akan semakin baik. Nah, negara-negara yang produktif yang pertama-tama muncul itu ya yang seperti yang masih kita kenal sekarang ini Amerika untuk negara-negara mewakili negara Barat dan Jepang itu mewakili negara Asia. Walaupun sekarang ini mungkin sudah muncul seperti Korea Selatan dan Cina belakang. Tapi pemicunya itu kalau di Asia itu adalah Jepang. Nah, kalau di Barat itu Amerika dan Eropa sebetulnya ya. Nah, negara Eropa, karena Amerika itu sebenarnya kan jajahan negara Eropa dulu ya, Inggris, Spanyol ya pernah menjajah di dan Prancis juga mencoba masuk ke Amerika dulu dan beberapa negara kemudian masuk ke Amerika itu, maka saya lihat Amerika itu sekarang kumpulan dari berbagai macam orang Eropa yang paling dominan, selain dari belakangan juga berasal dari negara Asia dan Amerika. Sehingga pertumbuhan atau ilmu-ilmu pengetahuan yang muncul di Eropa itu kemudian dikembangkan di Amerika bahkan lebih cepat kondisinya di Amerika itu. Karena negara Amerika itu negara besar dengan sumber daya yang melimpah juga ya. Sehingga mendukung dengan terjadinya industrialisasi di sana. Nah, dengan kondisi yang seperti itu Amerika melesat cepat ya, meninggalkan negara-negara lain dalam produktivitas dan menghasilkan banyak barang dan menjadi raksasa ekonomi dunia. Bahkan menjadi negara paling nomor 1 dalam bidang ekonomi pada waktunya. Walaupun sekarang ini mulailah negara seperti Cina ya, itu mulai menyusul ya, tapi tetap Amerika masih menjadi negara yang paling kuat ekonomi. Karena di waktu-waktu lampau itu didukung oleh peningkatan produktivitas yang sangat tinggi. Nah, tapi kemudian peningkatan produktivitas itu ternyata disusul dengan negara-negara seperti negara kecil sebetulnya seperti Jepang itu. Jepang itu negaranya kecil tapi industrinya jadi raksasa karena dia mengembangkan sistem industri yang berbeda daripada Amerika. Nah, melalui proses produksi yang kemudian dilakukan oleh orang Jepang, dan orang Jepang ini bisa menyusul produktivitas Amerika. Ya, sudah lihatlah sekarang semuanya seperti penguasaan otomotif di Indonesia pun merek-merek otomotif yang menguasai Indonesia itu kan Jepang bukan Amerika ya. Nah, itu keberhasilan dari tersebut. Kenapa Jepang itu bisa menyusul Amerika dan kemudian Amerika jadi kalah dalam bidang otomotif dan elektronik? Itu karena Jepang ini fokus lebih pada menghasilkan barang itu dengan metode yang paling efisien dan paling efektif dibandingkan Amerika. Nah, sistem manajemen seperti apa yang dimiliki Jepang dan Amerika nanti silahkan dibaca di pengantar manajemen ya, itu perkembangannya ada di sana kalau sudah mau pelajari lebih lanjut. Nah, kalau kita ulang nanti di sini ya terlalu memakan waktu ya, karena sudah dapat pengantar manajemen ya. Jadi itu, berarti Jepang itu memiliki sistem yang unik, ya. Terutama contohnya ini dalam hal sistem manajemen mereka lebih mengutamakan senioritas dan mereka lebih menghargai komitmen ya daripada orang-orang Amerika. Ya, ketika dia membuat produk, orang-orang Jepang itu lebih cenderung pada melihat bagaimana perubahan kebutuhan konsumennya daripada keinginan mereka sendiri.
Jadi Jepang bisa membuat produk walaupun mungkin dari sisi bahan itu lebih jelek daripada Amerika, tapi mereka lebih disenangi produk mereka oleh konsumen karena harganya yang murah. Jadi harga yang murah itu dengan mengurangi kualitas bahan itu ternyata lebih disenangi oleh banyak konsumen daripada nanti dia harus membeli barang yang kualitas bahannya itu mahal tetapi harganya sangat mahal. Nah, itulah maka kualitas itu nanti akan bergeser ya dari kualitas fisik seperti itu menjadi konsep kualitas itu adalah sesuatu yang memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, nanti kalau kita lihat pada dimensi kualitas di akhir-akhir pertemuan kita nanti, pengertian itu akan seperti itu. Bergeser dari pemahaman mengenai kualitas bahan, kualitas barangnya itu menjadi kualitas pelayanannya. Dengan demikian, maka Jepang ini lebih mempertahankan kualitas pelayanannya itu daripada kualitas barangnya. Dan ini lebih dipilih oleh konsumen ternyata akhirnya, sehingga barang-barang Jepang itu lebih diminati daripada barang Amerika, sehingga dia lebih bisa bersaing dalam pemasaran, kemudian bisa lebih bersaing. Nah, jadi seperti itulah kira-kira, sehingga kalau saudara lihat nanti sesuai dengan bagaimana Jepang itu bisa mengalahkan Amerika dalam produktivitas, nanti bisa saudara lihat dari sisi manajemen operasional yang mereka tetap lebih mengedepankan sisi manajemen operasional daripada sisi keuangannya atau sisi pemasarannya pada waktu itu. Ya, bagaimana dia menghasilkan barang, ya. Nah itu seefisien mungkin, ya, lalu secepat mungkin untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ya. Nah, pemasarannya itu ya adalah itu unsur pemasarannya adalah memenuhi kebutuhan konsumen itu. Tapi dengan barang yang kualitasnya itu selalu dihubungkan dengan kepentingan konsumennya itu. Sehingga produksi mereka itu tidak perlu harus umumnya untuk mobil itu, karena mobil-mobil yang mahal itu yang mungkin pasarnya tidak terlalu besar. Pas kalau lihat sekarang itu banyak mobil-mobil murah gitu ya, dengan kualitas yang memang berkurang dari sisi keamanannya, dari sisi materialnya, dari tadi material logam jadi material plastik dan sebagainya itu ya. Nah, tapi dengan perkurangan plastik itu menjadi lebih baik. Oke ya. Jadi itu penjelasan kita mengenai bagaimana peran dari manajemen operasional itu bisa memicu produktivitas. Jadi dengan melakukan proses produksi, perencanaan kualitas dan sebagainya nanti dengan hasil produksi yang ada nanti di Jepang itu dia lebih suka menghasilkan barang yang dibutuhkan saja, tidak perlu ada persediaan contohnya seperti itu ya. Itu konsep-konsep Jepang itu ya. Begitu. Dengan kaizennya ya. Dengan delivery at order-nya nanti ya. Itu dia bisa mengalahkan Amerika. Nah, nanti kita bisa bahas lebih lanjut di materi-materi yang berikutnya. Kemudian peranan yang sekarang sebagai kesimpulannya, kita masih punya waktu 5 menit ya. Apa yang jadi kesimpulan dari manajemen operasional dan manajemen produksinya? Jadi intinya manajemen produksi itu peran utamanya adalah meningkatkan produktivitas, ya, memperbaiki produktivitas. Ini saya kasih apa namanya huruf tebal di sini, ya, memperbaiki produktivitas. Baik produktivitas total maupun produktivitas sebagiannya, karena produktivitas kita artikan sebagai perbandingan antara output dan input. Dengan memperbaiki produktivitas nanti perusahaan selanjutnya akan bisa memperbaiki daya saing. Mengingat sekarang ini dalam pemasaran barang kita, penjualan barang kita berhadapan dengan
para produsen yang sama, ya, menghasilkan barang yang sama. Ketika kita menghasilkan barang yang sama, gunanya sama, manfaatnya sama, maka nanti akan persaingan itu akan terjadi pada sektor kualitas dan harganya. Nah, dengan produktivitas yang tinggi itu nanti kita akan bisa menghasilkan barang yang akhirnya dengan harga yang sama, kualitasnya lebih baik, atau dengan kualitas yang sama, harganya bisa lebih murah. Atau dengan kualitas yang lebih tinggi, harganya sama. Orang pasti akan memilih yang kualitasnya lebih tinggi. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti kita bahas juga bagaimana meningkatkan produktivitas itu, ya. Ini dan kita akan sekarang masuk ke terakhir ini, ya, ke mana hari ini kita akan sampai di sini. Apa itu manajemen operasional? Manajemen operasional dari manajemen dan operasi atau produksi, ya. Manajemen itu intinya adalah aktivitas untuk mencapai tujuan atau proses mencapai tujuan, atau bisa untuk mencapai tujuan melalui orang lain, ya. Sedangkan operasi itu adalah intinya adalah kegiatan atau aktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien dengan cara memberikan nilai tambah. Inti dari proses produksi dan operasi dibandingkan proses-proses yang lain itu adalah ini, ya, menimbulkan tambahan manfaat atau menciptakan faedah baru, atau dalam bahasa keren itu menciptakan nilai tambah, atau value, menciptakan nilai tambah. Yaitu sehingga kalau saudara perhatikan nanti dari berbagai macam istilah itu, kita bisa mendefinisikan bahwa manajemen produksi dan operasi atau manajemen operasional adalah kegiatan mengelola sumber daya sebagai input melalui proses peningkatan nilai tambah untuk menghasilkan output berupa barang dan atau jasa yang dibutuhkan masyarakat secara efektif dan efisien. Inilah pengertian apa itu yang ya. Tolong dimatikan, ya. Ini tujuannya. Oke, itu pengertian dari manajemen operasi. Nanti sekali lagi saya jelaskan, ya. Pengertian dari manajemen produksi dan operasi atau manajemen operasional adalah kegiatan mengelola sumber daya sebagai input melalui proses peningkatan nilai tambah untuk menghasilkan output berupa barang dan atau jasa yang dibutuhkan masyarakat secara efektif dan efisien. Silakan kalau nanti ada pertanyaan disampaikan melalui WA grup. Jadi komunikasi perkuliahan selanjutnya kita akan melakukan melalui WA grup. Terakhir sebagai penutup, berarti produktivitas itu nanti akan ditingkatkan melalui berbagai macam strategi ini. Saya kenalkan ada 5 macam strategi ini nanti yang kita akan bisa bahas berikutnya. Jadi saudara kalau mau meningkatkan strategi itu rumusnya gampang, hanya pelaksanaannya mungkin tidak segampang rumusnya, ya. Jadi input turun, output naik. Ya, kalau bisa itu, kalau saudara ingin meningkatkan produktivitas itu, ya karena produktivitas itu output dibagi input, maka kalau di bawah turun, di atas naik, maka itu produktivitas akan naik. Ya, kira-kira seperti itu. Intinya seperti itu, ini nomor 1. Nah, kalau nanti nggak bisa, nomor 1 nggak bisa, baru nanti